Sisi keserakahan ya, memang dia sudah punya misalnya gitu, tapi dia ingin merasa lebih begitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putriana di podcast Tinda News TV. Teman-teman, kita sebelumnya sudah banyak bicara tentang perempuan dan isu keberagaman. Kita juga sudah berbicara tentang perempuan dan dunia usaha, dan kemarin kita sudah bicara tentang perempuan dan isu kekerasan seksual, serta kita bahas dengan kaitannya dengan Hari Kartini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perempuan dan isu korupsi gitu ya. Ini agak-agak jarang ya kita bahas tentang kaitannya perempuan dengan isu korupsi. Nah, di Kalimantan Barat ini khususnya Kota Pontianak tidak ada yang lebih representatif untuk bicara soal perempuan dan isu korupsi selain teman saya ini, yaitu adalah Kak Anti. Halo Kak Anti. Halo Kak Putri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sibuk apa sekarang Kak Anti? Sehari-hari masih ya sibuk di Gemawan, aktivitas sehari-hari ya berkegiatan di Gemawan, baik itu di Pontianak maupun ya sesekali ke lapangan. Oh iya, desa, siap. seperti itu. Nah, jadi kita hari ini akan mengupas tuntas nih tentang perempuan dan isu korupsi. Tapi sebelumnya saya pengen nanya nih sama Kak Anti, karena memang Kak Anti ini giatnya itu lebih banyak ke isu korupsi. Kalau di Indonesia sendiri itu Kak Anti, kalau dinilai nih dari angka 1 sampai 10, sedarurat apa sih budaya korupsi di Indonesia kalau dari angka 1 sampai 10? Iya. Kalau ditanya sedarurat apa ya? Ini angkanya hanya 1 sampai 10 ya. Iya. 1 sampai 100 gitu? Iya, karena kan kalau kita mengikuti tren dunia itu memang ada ukurannya ya. Iya. Ada rankingnya Iya. gitu. Ada dari sekitar 48 negara itu ada rankingnya gitu. Iya. Jadi ya terbontot sampai yang nomor 1 gitu ya. Kalau Indonesia sendiri ya, kita melihat Indonesia itu dari tahun ke tahun nggak jauh gitu, rankingnya di 38, 39, seperti itu gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita kerucutkan lagi di rentang 1 sampai 10 ya mungkin udah lebih dari 8 gitu. Itu kalau 1 kita anggap yang bersih gitu ya. Yang bersih. Bersih ya 10 itu yang cukup korup ya bisa udah lebih dari 7 istilahnya seperti itu ya. Berarti sangat darurat ya. Tentu gitu. Karena ya udah masuk pasti di segala lini kehidupan gitu ya, masyarakat tentunya. Oke, Kak Anti. Kalau begitu, kalau sudah sedarurat ini ya, di angka Indonesia di angka 7, menurut Kak Anti, apa sih faktor yang menjadikan korupsi itu dijadikan budaya oleh orang-orang Indonesia, katakanlah pejabat-pejabat di Indonesia begitu? Iya, mungkin kalau misalnya disebut sebagai budaya, ya khawatirnya ada yang tidak terima begitu ya, karena konotasi budaya seringkali lebih ke hal yang positif, benar. seperti itu ya. Tapi benar. Ya korupsi ini sendiri tadi seperti saya bilang bahwa ini udah masuk di kehidupan lapisan masyarakat begitu ya, sehari-hari gitu. Secara tidak sadar mungkin seperti kita misalnya memberikan sesuatu kepada pejabat publik misalnya, baik itu ya sebagai ucapan terima kasih atau lain halnya seperti itu kan dilarang seperti itu ya, masuk di dalam kategori gratifikasi. Nah kemudian ya dalam sejarahnya juga memang korupsi ya di Indonesia sudah ada seperti itu ya, dalam sejarah pun gitu. Misalnya kita contohnya ya ada runtuhnya misalnya suatu sistem saat itu ya karena korupsinya seperti itu. Tapi ya memang sejauh ini di Indonesia ya begitu. Semakin hari ya memang semakin tinggi seperti itu. Walaupun mungkin tidak naik tapi stagnan misalnya seperti itu gitu ya. Karena ya menyangkut berbagai hal ya gitu. Karena ya korupsi tidak berdiri sendiri seperti itu. Oke Kak Anti, saya melihatnya Kak Anti juga seperti ini sih. Mungkin pemirsa juga melihat kehedonan dari pejabat-pejabat kita. Saya melihatnya begini, ketika sebenarnya para pejabat kita, katakanlah politisi misalnya itu, ketika menjadi
wakil rakyat itu sebenarnya mereka kan udah dapat gaji yang tinggi nih. Betul. Tetapi kemudian ketika di posisi itu mereka itu menaikkan taraf hidupnya ke yang lebih hedon gitu. Iya, iya. Akhirnya mereka tuh korupsi dan yang dilombakan kemudian itu soal kekayaan, soal kehedonan, bukan misalnya kebaikan untuk rakyat. Apakah Kak Anti juga melihat itu dari pejabat-pejabat kita yang korup? Iya, tentu ada satu tren misalnya ya perubahan gaya seperti itu. Tetapi ada hal yang lebih besar lagi begitu. Mungkin itu kan korupsi itu ada yang didasarkan oleh kebutuhan, oleh keserakahan ya, kemudian karena sistem gitu ya. Ini bisa dilihat dari mananya gitu ya. Benar. Kalau misalnya tadi dari sisi keserakahan ya, memang dia sudah punya misalnya gitu, tapi dia ingin merasa lebih begitu ya kan. Nah kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya itu karena sistemnya misalnya, atau tadi karena biaya politik yang mahal seperti itu, sehingga ketika sudah terpilih begitu ya, menjadi pejabat publik, ada satu beban di mana dia harus mengembalikan modalnya itu. Seperti itu gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor ya terjadinya korupsi gitu. Oke, Kak Anti, berbicara tadi bahwa biaya politik itu sangat mahal. Sebenarnya idealnya untuk menjadi politisi katakanlah seperti itu agar tidak korupsi itu berangkat dari profesi, benar nggak sih? Misalnya kayak presiden kita ada yang berangkat dari kiai, ada yang berangkat dari TNI, dari pengusaha. Artinya politisi itu bukan profesi ya. Kita tidak pernah melihat di KTP itu profesinya orang itu pekerjaan, politisi enggak. Karena politisi itu untuk mengabdi, bukan profesi. Artinya supaya tidak korupsi, orang-orang yang mau punya jabatan politik itu mestinya berangkat dari profesi gitu. Apakah itu salah satu katakanlah untuk mengurangi korupsi begitu? Iya. Selain itu juga nggak kalah pentingnya kita melahirkan tokoh-tokoh orang-orang yang memang berangkat dari kalangan masyarakat misalnya tokoh-tokoh tadi misalnya ada kiai dan sebagainya seperti itu. Kemudian ya itu harus kita banyakin juga gitu. Kemudian dorong supaya mereka juga berani gitu. Tapi memang tantangannya adalah bagaimana kemudian karena ada kebutuhan ya sumber daya untuk melewati prosesnya begitu. Nah, maka gerakan rakyat ini juga yang semestinya juga bisa begitu dilahirkan begitu ya, didorong lebih besar lagi untuk mendorong tokoh-tokoh tadi yang kita anggap memang dia berintegritas, kemudian memiliki kemampuan, kemudian itu tadi walaupun misalnya dari sisi sumber daya mungkin memang dia tidak begitu banyak memiliki sumber daya, tetapi sumber daya ini juga dukungan juga begitu ya dari kelompok masyarakat, pokoknya dari masyarakat itu juga bisa menjadi salah satu dukungan. Tetapi ya memang pasti akan berhadapan dengan orang yang mungkin ya modalnya jauh lebih besar dan kemudian dia punya power yang lebih seperti itu. Jadi ya banyak tantangannya begitu ya ketika mau maju gitu. Tapi kita juga pasti menginginkan satu sistem, kemudian tokoh-tokoh yang memang berintegritas begitu ya. Oh iya, oke baik Anti. Nah sekarang kita akan membincang kaitannya isu korupsi dengan perempuan. Kak Anti, kalau kita lihat misalnya katakanlah kalau kita kalkulasi korupsi itu kebanyakan itu dilakukan oleh laki-laki bukan perempuan. Ini apakah karena perempuan itu lebih mempunyai rasa simpati sehingga tidak mau korupsi, atau karena memang perempuan itu masih sedikit dalam jabatan-jabatan publik sehingga kemudian ya sedikit juga yang korupsi? Nah itu gimana Kanti? Iya betul, nggak bisa dipungkiri bahwa untuk menduduki jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan publik memang masih didominasi oleh laki-laki seperti itu ya. Ya di lain sisi ya mungkin perempuan misalnya tadi dia lebih banyak menggunakan perasaannya dan sebagainya begitu ya. Tetapi memang di dalam porsi juga ya bisa kita lihat bahwa ya masih banyak laki-lakinya begitu ya untuk jabatan-jabatan tertentu di jabatan publik dibandingkan dengan perempuan begitu, walau memang sudah diberikan kesempatan lah istilahnya begitu ya. Tetapi ya bisa jadi itu hanya sebagai formalitas saja begitu kan, untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu gitu. Maka ya nggak heran kalau misalnya terlihat memang lebih banyak laki-lakinya misalnya seperti itu sebagai pelaku korupsi.
kan. Jadi keduanya bisa menjadi faktor kenapa sedikit Hmm, perempuan yang melakukan korupsi begitu ya. Nah, Kak Anti, saya pernah baca nih bahwa sebenarnya korupsi itu memang tidak memandang jenis kelamin gitu betul, ya. betul. Tetapi dampaknya itu lebih banyak dirasakan oleh perempuan gitu, karena Iya. banyak yang sebenarnya anggaran yang untuk misalnya untuk gizi anak atau untuk keamanan perempuan di publik, tapi kemudian kalau anggaran jadi korupsi ya perempuan tetap jadi nggak aman, anak Betul. juga terlantar dan lain sebagainya. Itu gimana sih dari perspektif Kak Anti gitu? Iya, iya betul. Kalau misalnya kita melihat korupsi dari sisi korban gitu ya, terkadang juga kita tidak merasa sebagai korban, kan Iya begitu. benar. Karena mungkin dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Gitu ya. Berbeda ketika misalnya pencurian biasa, gitu kan. Ketika barang kita diambil, udah langsung terasa, Iya, oh benar. barangku hilang, Iya. begitu kan. Nah tetapi kalau korupsi kan ada sumber anggaran, misalnya sumber anggarannya dari negara, kemudian dikelola, itu yang diambil gitu. Padahal itu sudah dialokasikan untuk berbagai hal begitu ya. Tetapi itu dikorupsi dan kemudian hilanglah hak-hak masyarakat begitu. Nah, mendekatkan ini begitu ya, kemudian pendekatannya sebagai korban itu memang tidak langsung begitu. Tetapi ketika dirunut lagi tadi seperti contohnya Kak Putri bahwa ya sebenarnya itu misalnya untuk kesehatan ya seperti itu, kemudian untuk infrastruktur juga begitu kan. Nah itu sebagai lebih dekat sebenarnya begitu kan. Kalau memang kita melihatnya dari sisi ya pendekatannya korban begitu ya. Kita sebagai korban. Jadi siapapun ya itu korban begitu kan. Termasuklah perempuan yang memang pasti akan jauh lebih dekat begitu ya posisinya sebagai korban begitu. Karena ya pelayanan publik misalnya tadi yang dikorupsi. Oke benar. Jadi selama ini kita kalau misalnya melihat pejabat korupsi kita tidak merasa jadi korban, padahal kita korban gitu. Karena itu anggaran yang semestinya dialokasikan kepada kita sebagai masyarakat itu diambil gitu ya. Kita merasa hak kita diambil ketika misalnya handphone kita dicuri, padahal ada sesuatu yang lebih besar yang diambil oleh pejabat yang korup begitu teman-teman. Nah Kak Anti, gimana Kak Anti melihat media kita nih? Biasanya tuh membeda-bedakan antara koruptor perempuan dan koruptor laki-laki. Kalau yang korupsi itu perempuan, pasti media itu kemudian gimana ya mencari sebuah hiburan dari koruptor perempuan, misalnya melihat pakaian perempuan gimana, kemewahannya gimana, tasnya semahal apa. Kalau laki-laki nggak seperti itu. Nah kalau menurut Anti itu gimana sih media kita kok seperti itu gitu? Iya, seakan-akan ketika perempuan sebagai pelaku korupsi itu menjadi suatu hal yang apa ya? Bisa dieksploitasi, seperti itu ya. Ya eksploitasi. Tadi, kemudian diulik dari pribadiannya segala macam gitu ya. Kepemilikan tasnya, tas mahal. Kemudian bagaimana dia berpenampilan seperti itu ketika sudah ditetapkan atau di dalam menjalani proses persidangan. Ya maka, ya tentu penting juga tadi bahwa media pun memiliki perspektifnya seperti itu ya. Baik itu misalnya pelakunya laki-laki maupun ya perempuan begitu. Maka ya penting gitu bahwa media juga memiliki perspektif gendernya, misalnya seperti apa. Karena masih jarang sekali gitu ya. Iya, semestinya media mengambil sisi itu juga berkesetaraan, artinya tidak membeda-bedakan koruptor perempuan atau koruptor laki-laki gitu ya. Nah Kak Anti, banyak juga nih koruptor kita itu yang kemudian itu mengalirkan dananya itu ke selingkuhan gitu ya. Tapi kemudian yang menjadi korban di media itu adalah istri dan anak-anaknya. Beberapa berita terakhir kita dengar ada salah satu koruptor yang kemudian dia menyebut yang mendonasikan harta korupsinya itu ke selingkuhannya. Donasi kok ke selingkuhan gitu ya. Kalau donasi itu ke Dindanjos TV, jelas kan kita gunakan untuk podcast bermanfaat seperti ini gitu kan. Iya, gitu ya. Iya benar. Kak Anti melihat itu tuh gimana gitu? Akhirnya kan istri dan anak-anak yang menderita, yang kemudian dimediakan dengan hal-hal yang negatif gitu. Iya. Ya itu salah satu dampak ya kemudian yang dijadikan mungkin itu secara langsung terhadap keluarga pelaku ya, seperti itu ya, koruptornya. Ya gimana ya, nggak bisa
ngeri juga begitu ya, bahwa kemudian kadang suka apa ya, kehilangan apa ya, lain jadinya konsentrasinya Iya, begitu iya, ya. benar. Yang seharusnya itu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian penanganan korupsi ini dan kemudian bagaimana penegakan hukumnya seperti itu. Tetapi terkadang lain fokusnya nih gitu kan, malah menyoroti keluarganya dan lain-lain seperti itu. Tadi juga menarik bahwa kemudian aliran dana itu ya. Nah, kalau korupsi itu ada yang namanya pencucian uang misalnya. Nah, itu mengalihkan hasil korupsinya dengan menggunakan nama lain misalnya, seperti itu, memberikan modal bisa jadi, modus, berbagai modus begitu ya. Namun sayangnya masih sedikit begitu pelaku-pelaku korupsi yang dijerat pasal terkait dengan pencucian uang gitu. Padahal kalau misalnya menggunakan pasal pencucian uang itu bisa ditelusuri begitu. Dan kemudian tadi bisa dijerat misalnya pemiskinan seperti itu. Di lain sisi dia menjalani hukuman penjara, tapi juga ada sanksi yaitu pemiskinan, di mana harta dari hasil korupsinya itu disita begitu. Nah, mungkin itu juga yang bisa menjadi salah satu untuk memberikan efek jera itu begitu. Namun ya seperti kasus-kasus yang sebelumnya, banyak juga yang melarikan hasil korupsinya itu misalnya ke luar negeri, yang dimana kita belum memiliki kesepakatan misalnya dengan negara-negara tersebut begitu, maka sulit untuk melacaknya seperti itu ya. Jadi ya banyak banyak cara, dan kemudian ya kita juga jangan kalah begitu ya istilahnya itu, untuk bisa menelusuri dan juga memberantasnya seperti itu. Oke Kak Anti, bicara soal aliran dana, etis nggak sih menurut Kak Anti misalnya ada pasangan gitu ya, si laki-laki ini misalnya katakanlah suaminya korupsi, kemudian dananya itu dialirkan ke istrinya, katakanlah seperti itu, atau pacarnya gitu. Tapi pacarnya yang tidak tahu menahu ini juga ikut dipidana gitu. Itu etis nggak sih? Karena kan dia nggak tahu gitu. Iya. Nah itu tuh itulah model pencucian uang. Jadi ketika kita memberikan tetapi tidak memberitahu begitu ya, terang benderang dari mana asalnya harta tersebut. Misalnya saya nih punya modal berapa, terus Kak Putri kita bikin usaha yuk gitu kan. Tapi misalnya saya ini kalau dihitung dari gaji nggak mungkin tuh misalnya punya harta sekian gitu ya sebagai pejabat publik gitu kan. Tapi punya uang sekian dan kemudian ngajak untuk berbisnis, misalnya membuka usaha atas nama Kak Putri nih gitu ya, saya buka gitu atas nama Kak Putri. Terus udah Kak Putri nggak perlu tahu lah ini dari mana uangnya gitu. Nah itu udah masuk begitu ya. Memang di dalam pasal ini yang memberikan juga, yang memberikan kemudian yang menerima dijerat begitu kan sebagai pengguna penerima aliran dana tersebut begitu. Oh gitu. Jadi etis juga ya kalau misalnya si perempuan juga dipidana karena karena dia apa ya, tidak kemudian bertanya uang ini dari mana gitu kan. Maka ya penting sekali gitu ketika misalnya menerima hibah dan lain sebagainya, kehati-hatian itu ya untuk dan selektif dalam menerima begitu. Iya. Nah Kak Anti, beberapa bulan terakhir kita itu menerima berita ada koruptor perempuan yang kemudian masa jabatannya itu dipotong kalau nggak salah 4 tahun gitu ya, karena dia punya anak balita. Oh iya. Berbeda dengan laki-laki yang misalnya dia tidak punya anak balita. Ini menurut Kak Anti itu ideal nggak sih? Bahkan kalau menurut saya ini tuh nggak apa ya? Ini tuh menganggap bahwa pengasuhan itu hanya dilihat dari sisi perempuan, bukan laki-laki. Kalau misal bukan berarti kalau laki-laki karena dia harus mengasuh anak dipotong juga, masalah dia nggak juga. Artinya saya melihatnya kalau misalnya laki-laki ya 8 tahun, yang perempuan 8 tahun gitu. Tidak ada alasan karena dia punya anak balita atau apa gitu ya. Karena pengasuhan itu ya dari kedua orang tua, bukan hanya dari sisi perempuan. Nah menurut Kak Anti itu ideal nggak sih pemotongan koruptor perempuan karena dia punya anak balita? Iya, terkadang ya itu dia bahwa ya label sebagai perempuan itu menjadi hal yang mungkin bisa divalidasi begitu ya untuk hal-hal tertentu tadi. Kemudian
oh ya kan karena dia perempuan gitu ya. Memang hakim memiliki otoritas untuk dia menentukan putusannya begitu ya atas pertimbangan hakim begitu. Namun ya itu dia tadi bahwa ya konstruksi sosialnya gitu ya di kita melihat bahwa pengasuhan itu ya memang perempuan begitu. Berbeda dengan yang laki-laki. Maka ya tentunya penting juga bagaimana penegakan hukum, begitupun dengan aparat hukum, penegak hukum juga memiliki perspektif seperti itu, begitu. Karena ya masih lain begitu ya. Walau ya mungkin tadi tujuannya adalah kalau karena dia punya anak begitu ya masih balita, tetapi ya di satu sisi juga mungkin ya laki-laki juga begitu. Tapi tadi bahwa ya hukuman ya tentunya diberikan ya sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi tidak ada alasan apapun gitu ya, apalagi soal anak balita gitu. Jadi hukum melihat kok pengasuhan hanya untuk perempuan, tidak juga laki-laki gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman ini mesti tahu juga korupsi itu enggak hanya berbau di pusat ya, atau satu yang elitis. Hari ini kita itu melihat korupsi itu di sekitar kita itu juga banyak korupsi, misalnya dana desa gitu ya. Betul. Karena dana desa itu sangat tinggi ya hari ini begitu. Artinya kita sebagai masyarakat bawah nih semestinya melihat korupsi itu tidak hanya yang di tingkat besar saja, karena di sekitar kita itu juga rawan korupsi. Nah, Kak Enti, kalau di Kalbar sendiri nih untuk misalnya di dana desa dan lain sebagainya itu tingkat korupsinya itu tinggi nggak sih? Iya. Saya kalau misalnya melihatnya dari secara keseluruhan ya, tidak hanya di Kalbar gitu. Hasil kajiannya ICW yang terbaru di penegakan hukum terkait dengan korupsi itu yang tersangkanya kepala daerah itu berada di posisi kedua atau ketiga. Yang pertama itu dia di PNS. Pertama PNS, kemudian itu disusul oleh kepala desa. Karena ya itu tadi bahwa ada kemudian kewenangan yang diberikan ke desa secara langsung untuk mengelola anggaran. Nah begitu, jadi ya banyak juga pada akhirnya pelaku-pelaku itu yang berasal dari desa, misalnya seperti itu, ya dari daerah, itu konsekuensi juga dari adanya kewenangan itu yang diberikan kepada desa. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih bahwa ternyata korupsi itu tidak hanya melulu soal yang elitis, tapi di sekitar kita itu juga rawan menjadi koruptor begitu. Nah, Kak Anti, kita kan sudah tahu nih betapa daruratnya isu korupsi di Indonesia. Perlu nggak sih dibentuk regulasi untuk pengurangan korupsi gitu ya? Karena kan paling tidak kalau ada regulasinya pasti ada anggarannya, ada SDM-nya dan lain sebagainya. Menurut Kak Anti gimana? Pengurangan dari sisi apa ini Kak? Ya mungkin pelatihan-pelatihan di masyarakat gitu. Iya. Sebenarnya kita punya ya udah punya ada undang-undangnya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga udah punya undang-undang terkait dengan lembaganya. Kita juga sudah punya lembaganya yang memang secara khusus menangani kasus korupsi di lain kepolisian dan juga kejaksaan. Dan tentu juga bahwa peran pendidikan itu pencegahan juga yang memang penting begitu ya. Mungkin misalnya bisa dengan melakukan sekolah-sekolah pendidikan terkait dengan anti korupsi, kemudian menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini misalnya. Itu pencegahan itu sudah bisa dilakukan begitu. Bahkan sampai di tingkat keluarga misalnya, nilai yang dengan menerapkan nilai-nilai seperti itu. Oh begitu ya, sebenarnya sudah ada ya, tinggal pelaksanaannya aja dimaksimalkan begitu ya. Oke teman-teman, kita sudah berbicara banyak tentang isu perempuan dan korupsi. Kita sudah banyak tahu betapa kemudian korupsi itu sangat mengakar di negara kita, dan kemudian juga perempuan dalam isu-isu korupsi juga itu terkadang dieksploitasi dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat kita bicarakan pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di tema-tema berikutnya yang tentunya akan menarik juga seperti perbincangan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.